Selamat datang di channel YouTube Ika Ambutuo. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai dunia pendidikan, terlebih khusus yaitu mengenai prinsip dan alat evaluasi. Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran atau KBM, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Triangulasi tersebut dapat digambarkan seperti pada bagan yang saya cantumkan pada video ini. Kegiatan belajar mengajar disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Sedangkan evaluasi juga harus mengacu pada KBM yang dilaksanakan. Misalnya, keterampilan apa yang bisa diukur dari kegiatan belajar mengajar. Oleh karena ketiga hal ini penting, maka ketiganya, baik itu tujuan, KBM, ataupun evaluasi, tidak boleh terpisahkan dari suatu kegiatan pembelajaran, terlebih khusus alat evaluasi. Ketiga hal ini digolongkan dalam triangulasi dan menjadi prinsip evaluasi. Kecenderungan yang terdapat dalam praktek sekarang ini adalah bahwa evaluasi hasil belajar hanya dilakukan dengan tes tertulis, menekankan aspek pengetahuan saja. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek lain kurang mendapatkan perhatian dalam evaluasi. Oleh karena itu, secara garis besar, maka alat evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu tes dan bukan tes, atau sering disebut dengan non-tes. Yang tergolong teknik non-tes adalah yang pertama, skala bertingkat, yang kedua, kuesioner, ketiga, daftar cocok, yang keempat, wawancara, kelima, pengamatan, yang keenam, riwayat hidup. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Skala bertingkat biasa digunakan dalam menentukan skala sikap atau mengukur kepribadian. Yang selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Orang yang akan diukur disebut dengan responden. Kuesioner ini berfungsi untuk mengetahui data diri, pengetahuan sifat, atau pendapat orang tersebut. Yang ketiga yaitu daftar cocok. Daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. Deretan pernyataan ini biasanya disingkat-singkat saja, jadi tulisannya itu hanya disingkat-singkat saja. Sama dengan skala bertingkat, daftar cocok ini fungsinya biasanya untuk mengukur kepribadian seseorang. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak.
Wawancara itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu wawancara bebas, dan yang kedua adalah wawancara terpimpin. Wawancara bebas di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh subjek yang evaluasi. Sedangkan wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, responden tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan oleh subjek evaluasi atau juga oleh penanya. Setelah wawancara, kita masuk dalam teknik non-tes selanjutnya, yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Ada dua macam observasi. Yang pertama yaitu observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat. Dalam hal ini pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Observasi yang kedua yaitu observasi sistematik, yaitu observasi di mana faktor-faktor yang diamati sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Yang ketiga yaitu observasi eksperimental. Terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi di dalam kelompok. Nah, teknis non-tes yang selanjutnya yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Itulah penjelasan mengenai teknik non-tes. Selanjutnya kita akan membahas teknik tes. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Kita masuk ke tes yang pertama, yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Dengan mengingat bahwa sekolah sebagai sebuah transformasi, maka letak tes diagnostik itu dilakukan di awal suatu pembelajaran. Bisa juga dilakukan pada saat siswa baru atau hendak masuk ke dalam sekolah, ke dalam pembelajaran sekolah. Selanjutnya adalah tes formatif. Dari kata form yang merupakan dasar dari istilah formatif, maka evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Dalam hal ini, tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Selanjutnya yaitu tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan
umum yang biasanya dilaksanakan pada akhir semester. Ya, itulah penjelasan mengenai teknik non-tes dan juga teknik tes. Kita balik ke prinsip evaluasi, baik teknik non-tes ataupun teknik tes harus mengacu kepada prinsip evaluasi, yaitu melihat lagi tujuan pembelajarannya, melihat lagi kegiatan belajar mengajarnya, dan selanjutnya mengevaluasi. 3 hal ini tidak boleh terpisahkan dalam proses evaluasi atau alat evaluasi yang disusun oleh guru. Demikian video pembelajaran mengenai prinsip dan alat evaluasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya, terutama yang tertarik dengan dunia pendidikan. Mohon di like, share, subscribe, serta komen video ini agar video ini bisa berguna bagi siapa saja yang menontonnya. Terima kasih.